Mute. Tuh, Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai capital structure NAVES. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Farhan, yang kedua Gival Riyadi, yang ketiga Irja Lorenta, yang keempat Ken Chandra, dan yang kelima itu saya sendiri, Renal Arfandi. Terus yang pertama itu pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang penentu struktur modal perusahaan di Portugal selama dan setelah program penyesuaian ekonomi Troika. Jurnal ini mengambil contoh perusahaan di Portugal yang berbeda, yaitu perusahaan besar, yaitu contohnya itu LE, dan perusahaan kecil itu UKM. Dengan menggunakan metode modal data panel, dinamis, dan metode penduga sistem momen penelitian, ini berusaha menangkap sifat dinamis dari keputusan struktur modal perusahaan. nah selanjutnya saya akan bahas tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu ada beberapa modal teori. Pertama itu ada modal struktur teori yang dimana pertama kali ditemukan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Nah, para penulis ini itu berteori tentang tidak relevannya struktur modal yang mendefinisikan bahwa dalam pasar modal yang sempurna itu tanpa gesekan, biaya kebangkrutan, dan asimetri informasi. Next. Selanjutnya ada teori kontroversial ini yang muncul beberapa teori yang mencoba untuk memperjelas keputusan pendanaan struktur modal seperti teori trade-off, teori pecking order, teori biaya keagenan, dan yang terbaru dan teori market timing. Next. Selanjutnya ada teori trade-off yang berbasis pajak dan pertama kali dikenalkan oleh Krauss dan Lichtenberger. Di sini dalam teori itu struktur modalnya yang optimal dapat dianggap sebagai trade-off antara manfaat dan biaya pembayaran utang yang pada dasarnya itu ketika utang meningkat, manfaat pajak dan hal ini juga meningkat, yang pada gilirannya diimbangi oleh peningkatan biaya kebangkrutan dan biaya keuangan lembaga. Next. Selanjutnya ada teori pecking order yang secara teoritis dikembangkan oleh Myers pada tahun 1984 yang berasumsikan itu bahwa perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangannya itu mengikuti tatanan hierarki dalam memilih sumber keuangannya dalam upaya meminimalkan masalah. Teori informasi asimetris menyarankan bahwa memilih sumber keuangannya itu dalam upaya meminimalkan masalah. Teori informasi asimetris yang mengandung risiko lebih kecil ketika dana internal habis perusahaan dan menggunakan utang berisiko rendah untuk menghindari kehilangan peluang investasi dan sebagai upaya terakhir. Next. Terus di sini ada teori biaya keagenan yang menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, serta antara pemilik, manajer, dan kreditor dapat mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Yang dimana tujuan pemilik perusahaan itu dapat menyebabkan manajer memenuhi kepentingan mereka sendiri dan daripada berusaha memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Yang terakhir itu ada teori market timing yang didasarkan pada ketidaksempurnaan pasar modal. Nah, teori itu menjelaskan bahwa perusahaan membuat keputusan dengan mempertimbangkan nilai dan waktu pasar saham yang menerbitkan saham ketika dinilai terlalu tinggi dan kemudian membeli kembali ketika saham tersebut dinilai terlalu rendah. Selanjutnya metode penelitian. Jadi metodologi penelitian ini menggunakan 3 variabel dependen yang diuji berdasarkan jatuh tempo utang. Untuk menganalisis data, peneliti menerapkan model data panel dinamis dengan metode estimasi sistem momen yang digeneralisasi atau GMM. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pendekatan Arellano dan Bover
serta bundle dan bond. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap sifat dinamis dari keputusan struktur modal perusahaan, memastikan analisis yang lebih akurat pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi struktur modal dari waktu ke waktu. Yang berikutnya yaitu perusahaan besar. Nah, dalam perusahaan besar terdapat beberapa hipotesis yang disetujui. Yang pertama yaitu adalah hipotesis pertama, hubungan negatif antara profitabilitas dan total utang. Kenapa hal ini disetujui? Karena utang jangka pendek lebih signifikan daripada utang jangka panjang dalam hubungannya dengan profitabilitas di perusahaan besar. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis yang kedua. Berdasarkan dari hasil analisa kami, eh, artikel tersebut menunjukkan bahwa tingkat tangibilitas aset berpengaruh positif signifikan terhadap rasio total hutang dan rasio hutang jangka pendek perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dengan aset tetap yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar ke sumber pendanaan eksternal dan dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan utang. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan utang jangka pendek untuk mendanai investasi mereka. Yang berikutnya adalah hipotesis 3B, yang dimana ini menandakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin rendah utang jangka pendeknya. Mungkin karena kebutuhan pendanaan yang lebih rendah, ini konsisten dengan teori pecking order yang menunjukkan preferensi untuk pendanaan internal. Nah, selain itu, terdapat hubungan negatif yang signifikan terhadap antara peluang pertumbuhan dan total utang jangka pendeknya. Hal ini juga memvalidasi hipotesis keempat dan hipotesis 4B. Ini bertentangan dengan ekspektasi awal, tetapi konsisten dengan teori bahwa perusahaan besar dengan peluang pertumbuhan tinggi cenderung memilih pendanaan internal daripada eksternal untuk menghindari masalah agensi. Nah, adapun berikutnya yaitu hipotesis 5A dan 5B. Nah, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan besar di Portugal cenderung menghindari pendanaan eksternal, meskipun menghadapi risiko perusahaan yang lebih besar. Ini mungkin karena perusahaan menganggap biaya kebangkrutan sebagai faktor yang signifikan dalam keputusan pendanaan mereka. Nah, yang berikutnya, hipotesis 6A dan 6B, di mana dari jurnal yang kami baca menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara usia perusahaan dan utang jangka panjang dan pendek. Ini sejalan dengan ekspektasi karena perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki keberadaan pasar yang lebih lama. Dan sebagai hasilnya, lebih stabil secara finansial. Hal ini sesuai dengan teori bahwa reputasi perusahaan dapat menghasilkan laba dia tahan yang lebih besar dan mengurangi kebutuhan untuk pendanaan eksternal. Kemudian ada perusahaan kecil. Yang pertama itu profitabilitas berkorelasi negatif dengan total uang jangka panjang dan pendek. Signifikan pada tingkat 1% sesuai dengan teori pecking order. Hasil ini mendukung hipotesis pertama dan hipotesis pertama A dan B, serta penelitian sebelumnya oleh Titman dan Wessels. Yang kedua itu ada tangibilitas aset berwujud memiliki hubungan positif dengan total utang dan utang jangka panjang, namun memiliki hubungan negatif dengan utang jangka pendek. Hal ini mendukung hipotesis kedua dan A dan B, serta teori trade-off dan pecking order bahwa aset tetap berwujud dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh utang. Teori ini berkonsisten dengan literatur empiris yang ada seperti kajian Derwis dan Turek, Rajan dan Singales, dan Citeten. Kemudian ada mengenai ukuran perusahaan. Hasil analisis menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik hubungan dengan seluruh rasio utang yang memungkinkan untuk menerima hipotesis ketiga A dan B. Hasil ini sesuai dengan teori trade-off. Kemudian mengenai mengakses utang luar negeri. UKM lebih memilih utang jangka pendek karena akses terhadap utang jangka panjang terbatas. Bukti empiris ini memungkinkan untuk memvalidasi hipotesis keempat baik A dan B, dan serta menguatkan penelitian sebelumnya misalnya Ramalho dan Da Silva dan Vo.
Mengenai risiko perusahaan, terdapat hubungan positif antara independen ini, utang variabel dan total dan jangka pendek. Oleh karena itu, hipotesis kelima dan hipotesis kelima B diterima. Ini hasilnya memungkinkan untuk mencerminkan karakteristik kelembagaan Portugal yang unik dan keadaannya. Kemudian dari hasil analisis kami, hipotesis ke-6 dan A dan B serta konsisten dengan teori trade-off. Ini menunjukkan bahwa UKM meskipun memiliki volatilitas EBIT yang tinggi, tetap membutuhkan pembiayaan yang sehingga ada hubungan positif dengan utang jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu kami menemukan hubungan negatif yang signifikan antara rasio lancar dan total utang jangka pendek, mendukung hipotesis ke-7 dan hipotesis ke-7B. Menurut Matias dan Squero, perusahaan dengan likuiditas tinggi dapat menggunakan arus kas masuk yang besar untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Kemudian kesimpulan, penelitian ini menganalisis struktur modal perusahaan besar dan UKM di Portugal pada 2010 dan 2016 sampai 2016, termasuk dampak krisis utang dan intervensi Troika. Hasilnya mendukung teori pecking order, di mana perusahaan lebih memilih pendanaan internal. Kedua jenis perusahaan memiliki proporsi utang jangka pendek yang tinggi, terutama pasca krisis 2008. Dan perusahaan besar membiayai aset tetap dengan utang jangka pendek, berisiko tinggi karena leverage yang sudah tinggi. Selama krisis, tidak ada perubahan yang signifikan pada struktur modal UKM, yang tetap bergantung pada utang jangka pendek. Sekian dan terima kasih.